Halo saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bam. Pertemuan kita sekarang ini adalah melaporkan hasil investigasi kami ke sebuah kota di pantai barat Sumatera, yaitu Pariaman. Kenapa Pariaman yang menjadi objek investigasi kami? Alasannya adalah Pariaman adalah sebuah kota, namun di kota tersebut kita tidak menemukan etnis Cina, baik yang berdomisili di sana maupun yang melakukan bisnis di sana. Saudaraku, fokus perhatian kita terhadap investigasi ini adalah ada 3. Yang pertama, mungkin kota Pariaman adalah satu-satunya kota di Indonesia yang tidak ada etnis Cina-nya. Yang kedua, kenapa etnis Cina atau etnis Tionghoa tidak mau berdomisili maupun berbisnis di Pariaman? Yang ketiga, kita harus ketahui juga kenapa hengkangnya para etnis Cina ini atau etnis Tionghoa ini dari kota Pariaman. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, pada abad ke-15 dan abad ke-16, etnis ini sudah berada di Pariaman, dan bahkan pada akhir tahun 40-an mereka juga cukup banyak berdomisili di Pariaman. Oke, saudaraku, sebelum kami melanjutkan videonya atau kami memutarkan videonya, bagi saudaraku yang belum memberikan atau menekan subscribe dan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya. Guna adalah agar channel kesayangan kita ini tetap eksis memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat menonton. Sebagai tambahan informasi bahwa apa yang sudah kami investigasi dan kami survei atau kami riset di kota Pariaman sudah kami tuangkan di dalam sebuah buku dengan judul Pariaman Rantau Minangkabau yang Unik, diterbitkan oleh Gray Publishing Yogyakarta. Dan jika Anda berminat untuk mengetahui tentang seluk-beluk kota Pariaman, Anda cukup memiliki buku ini dengan tebalnya 500 halaman. Oke, saudaraku, alamat pemesanannya bisa Anda baca di deskripsi. Saudaraku, Pariaman adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, berjarak 56 km dari Padang dan 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Berada di daerah ketinggian 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,54 km. Di depannya terdapat 6 buah pulau, yaitu Pulau Kasih, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujuang, Pulau Bandu, dan Pulau Gosong. Nama Pariaman diambil dari kata pari yang aman, artinya adalah pelabuhan yang aman. Namun ada pendapat lain yang tidak bisa disebutkan di sini yang berbeda pendapatnya. Pariaman pernah menjadi pusat perdagangan yang strategis. Belanda menjadikan Pariaman sebagai lokasi pengumpul baik emas maupun hasil perkebunan yang datang dari pedalaman Minangkabau. Pada abad ke-15 sampai ke abad ke-17, Pariaman memiliki arti yang strategis baik oleh Belanda maupun oleh Kerajaan Minangkabau.
Pariaman adalah pintu masuk dan keluar Minangkabau. Komoditi hasil dari Minangkabau dibawa ke Pariaman dan kebutuhan yang bersumber dari luar disalurkan via Pariaman. Oleh karena itu, Pariaman sudah menjadi pusat perdagangan ketika itu. Akibatnya banyak orang luar yang datang ke Pariaman, mulai dari orang Kling, orang Cina, orang Arab, dan orang-orang Eropa. Selanjutnya, secara spesifik kita akan bahas tentang sejarah masuknya orang Tionghoa ke Pariaman. Kehadiran etnis Cina ke Pariaman dimulai pada tahun 1630-an dan mulai bermukim dan membentuk enklave sendiri di kampung Cina sekarang. Dari salah satu sumber ada yang mengatakan bahwa gelombang pertama kedatangan Cina ke Pariaman adalah dari Banten. Profesinya macam-macam, ada yang pedagang besar atau pialang dan juga ada pedagang keliling dan ada juga bank keliling. Pada tahun 1672 dia membangun enklave sendiri atau pecinan. Orang Pariaman menyebutnya Kampung Cino. Sampai dengan berakhirnya pendudukan Jepang, orang Cina yang ada di Pariaman cukup banyak. Zaman Belanda dan zaman Jepang, orang Cina sangat dibutuhkan oleh kedua penjajah tersebut, yaitu sebagai penghubung antara Belanda, Jepang dengan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, Belanda memberikan pangkat kepada pimpinan orang Tionghoa, yaitu Kapitan Cina. Ia ibarat nak emas yang sering melecehkan orang pribumi, yang membuat rasa tidak senang orang pribumi kepada etnis Tionghoa di Pariaman. Hengkangnya orang Tionghoa terjadi pada masa pendudukan Jepang yang masuk pada tahun 1942 ke Pariaman. Selama pendudukan Jepang, beberapa orang Tionghoa berupaya mengambil hati tentara Jepang dengan harapan dapat mempertahankan kedudukan mereka sebagai kelas perantara antara Jepang dengan orang Pariaman. Untuk mencapai tujuannya, ia melakukan berbagai cara, bahkan rela memberikan anak gadisnya kepada tentara Jepang. Bahkan ia bersedia untuk menjadi mata-mata untuk mengawasi gerakan pemuda pejuang yang disponsori oleh ex-Gaikun dan pemuda Pariaman. Puncak kemarahan terjadi pada waktu Jepang kalah, di mana ada dua orang pemuda Tionghoa menghina orang Melayu dengan kata-kata "Jepang kalah, Melayu kalah pulau". Perkataan ini terdengar oleh seorang Kolonel Ismail Lengah yang membuat dia menjadi marah, dan hal ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat dan kemarahan masyarakat tidak bisa terbendung lagi. Tanpa direncanakan terjadilah peristiwa pembunuhan orang-orang Tionghoa dan mengakibatkan terjadi eksodus besar-besaran keluar dari Pariaman menuju Padang, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru. Dan akibatnya orang Tionghoa tidak ada lagi di Pariaman sampai sekarang. Untuk membuktikan bahwa orang Tionghoa pernah ada di Pariaman, dapat kita telusuri jejak-jejak peninggalannya. Ini adalah Simpang Ampat Kampung Cino. Permukiman orang Tionghoa mulai dari Kampung Belacan sampai kepada perbatasan Kampung Pondok. Ini adalah lokasi di mana dulu berdiri sebuah kelenteng orang Tionghoa Pariaman. Sekarang sudah menjadi tempat parkir. Saudaraku, disinilah dulunya adalah kuburan Cina, di mana kuburan itu sekarang sudah dipindahkan ke Kurai Taji. Di atas kuburan tersebut sekarang berdiri sebuah gedung Dekratnasda Kota Pariaman. Di kampung Cina ini sampai sekarang masih berdiri sebuah bangunan milik seorang pedagang besar orang Tionghoa Pariaman. Dari arah Kampung Belacan masih berdiri 3 bangunan yang masih eksis sampai sekarang, milik orang Tionghoa yang dibeli oleh orang Pariaman. Sekarang menjadi losmen Surya. Saudara Hatta,
bisa sedikit diterangkan atau dijelaskan sejarah dari rumah ini sampai ke tangan keluarga besar Anda? Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah tentang rumah ini. Pertama-tama, nenek saya kan tinggal di Kampung Perak. Dia membeli rumah ini sama orang Cina karena dia tertarik dengan rumah ini. Karena dia membeli rumah ini dengan harga dulunya tuh 500 rupiah. Dan terus dia beli rumah ini. Yang pertama rumah ini. Rumah ini udah berumur 100 tahun. Yang sebelah punya rumah itu udah 80 tahun. Yang ketiganya ini rumahnya 70 tahun. Nah, yang ini 70 tahun rumahnya. Oke, sudah berapa kali ganti tangan ini? Nggak ada? Ganti tangan masih 1 kali sama anaknya. Oh, jadi per generasi, bukan Ya, ganti tangan, generasi maksudnya ini sampai- dibeli orang lain terus Nggak ada. enggak ya? Dikembangkan sampai sekarang, tidak boleh dijual. Nanti harus cucu-cucunya yang harus mengembangkan sampai generasi selanjutnya. Oke, terima kasih Ya. Atta. Semoga informasi Anda ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui apakah di Pariaman itu dulu ada Cinanya. Oke, saudaraku, inilah kuburan Cina yang pindahan dari kuburan Cina yang ada di Kampung Pondok di pusat kota. Tempatnya atau lokasinya kuburan ini sekarang adalah di daerah Kurai Taji di belakang Samsat. Oke, saudaraku, dari fakta dan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa di Pariaman pernah ada etnis Tionghoa berdomisili dan beraktivitas di sana. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami, semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain guna untuk menambah referensi Anda di dalam melihat kasus yang terjadi di Pariaman. Oke, sampai jumpa pada episode yang akan datang.